Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 ini adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit, membutuhkan bantuan atau pengan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu KS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalan Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta 2 pujian penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tupika Hiwis atau Bapak Apin. Para remaja KS Grogol, jangan ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga, bagi adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yeri Patinasarani. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mendapat update. Program Messages of Hope disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, sepanjang 2020, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604283777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah live streaming GKS FBC hari ini. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita Pendeta Budi Subrata, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara, pastikan kita semua mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Haleluya, Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan, kau perisai kami.
tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Oh, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan Tuhan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yeah. Tuhanlah perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja yang memerintah untuk selamanya. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita lebih lagi menyembah di hari ini, sebab Dia layak terima segala pujian dan penyembahan kita hari ini. Thank you Jesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Oh, bagaikan tanah kering yang merindukan air,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Tuhan. Amin. Hadir-Mu di hidupku. Oh, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Mari angkat suaramu, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, pulihkanku. Oh Tuhan, pulihkan setiap kami. Zaman kuasa-Mu mengalir, Roh Kudus, bagi jemaat-Mu saat ini. Haleluya. Biar kuasa-Mu Roh Kudus jamah setiap umat-Mu, jamah setiap kami. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan Engkau, Roh Kudus. Curahkan Tuhan lawatan-Mu bagi kami saat ini. Oh, yeah. Hati kami haus lapar akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Kami haus akan Engkau, ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, sembah Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengasihi
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan nama Tuhan, haleluya. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, yes, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan segenap suaramu katakan, tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh, diri-Mu Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, bumi, mengatasi bumi. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Allah kita yang sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang mengatasi segala langit dan bumi. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya Tuhan mau berbicara pada setiap kita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara-saudara semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu saudara-saudara. Pada hari ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara semua di rumah persiapkan hati terutama, dan juga roti dan anggur. Nah, hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Ada Tuhan di Balik Guncangan, saudara. Kita memang sedang dalam guncangan pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Tetapi ada Tuhan di balik guncangan itu, saudara-saudara. Nah, sebagai orang percaya, kita perlu tahu sebuah prinsip rohani. Ini satu prinsip yang penting, saudara-saudara, yaitu semua hal yang terjadi di muka bumi ini pasti seizin Tuhan. Dan di samping seizin Tuhan, saudaraku perhatikan, maka semuanya itu berkaitan atau berhubungan dengan rencana Tuhan bagi gerejanya. Jadi fokus Tuhan kepada gerejanya di muka bumi ini, saudara-saudara. Dan bicara tentang gereja, yaitu kita semua adalah gerejanya. Jadi fokus Tuhan adalah kepada kita semua. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan bagi gerejanya pasti
berupa kebaikan. Bahkan kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tujuan, maksud dan rancangan Tuhan bagi gerejanya pasti semuanya baik. Bahkan dikatakan di sini ada janji yang penuh dengan harapan. Nah, pada hari ini saudaraku, saya mau menyampaikan dua maksud atau dua tujuan saudaraku dari Tuhan bagi gerejanya di balik guncangan pandemi ini. Jadi mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan bahwa di balik guncangan ini, di balik krisis ini ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rancangan Tuhan bagi gerejanya, saudara-saudara. Nah, yang pertama adalah membangunkan kita dari tidur rohani. Jadi sangat penting sekali kita perlu belajar ini, bahwa tujuan Tuhan yang pertama adalah membangunkan saudara dan saya, gereja Tuhan, dari tidur rohani. Mari kita akan lihat ayatnya dalam Roma 13 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum pandemi 1 tahun yang lalu, sesungguhnya banyak sekali orang-orang Kristen yang tidur rohaninya. Tapi jangan sampai saudaraku, setelah pandemi ini berlangsung 1 tahun lebih, tetap saja orang-orang percaya nggak bangun-bangun. Tetap saja orang-orang percaya tidur rohaninya. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudaraku. Gereja Tuhan harus bangun, ya, harus bangun dari tidur rohani. Dan ini harus, saudaraku, karena waktunya sudah sangat dekat. Nah, apa tandanya orang yang tidur rohani? Apa tanda atau ciri-ciri daripada orang yang tidur rohani? Yang pertama adalah, saudaraku, orang yang tidur tentu tidak sadar waktu. Makanya waktu bangun, ia langsung lihat jam. Saudara dan saya juga sama. Waktu kita tidur, kita nggak ingat waktu. Maka waktu kita bangun tidur, biasanya kita lihat jam. Ya, sudah jam berapa? Yaitu tanda pertama daripada orang yang tidur. Demikian juga orang yang tidur rohani sama. Artinya ia tidak sadar bahwa waktu pengangkatan gereja, waktu kedatangan Tuhan sesungguhnya sudah dekat. Sama sekali nggak sadar, saudaraku, bahwa waktunya sudah dekat. Ini waktu yang serius, saudara. Meskipun pandemi sudah 1 tahun lebih, ternyata banyak orang percaya masih nggak serius mencari Tuhan. Mereka tetap saja hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu membuktikan sesungguhnya mereka itu masih tidur rohaninya. Yang kedua, saudara, orang yang tidur tidak merasa lapar dan haus. Ketika bangun baru ia merasa lapar dan haus. Demikian juga orang yang tidur rohani, tidak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan dan juga akan firman Tuhan. Padahal, saudaraku, perlu kita ketahui, memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman Tuhan, itu faktor yang terpenting dalam pertumbuhan rohani. Kalau nggak ada itu, rohani kita nggak akan bertumbuh. Nah, di tengah pandemi ini pertanyaannya, apakah saudara dan saya, kita semua gerejanya ini, sungguh-sungguh ada rasa lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya?
Apakah keinginan kita saat ini, saudaraku, untuk bersekutu dengan Tuhan itu melampaui keinginan kita akan hal-hal yang lain? Kita jawab sendiri pertanyaan itu, saudara-saudara. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan lagi. Terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan saudara, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, perhatikan ini baik-baik saudara. Kamu harus berusaha. Saya ulangi, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya, dalam kedewasaan rohani. Ini surat terakhir dia, saudaraku, menjelang dia mati syahid. Dalam ayat-ayat ini Petrus menyampaikan tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Nah, dalam ayat 11 dikatakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi ini pesan Petrus kepada kita yang hidup di akhir zaman. Betapa kita harus menjaga kesucian, kesalehan hidup ini. Dan kemudian di dalam ayat 13 dan 14 ia menambahkan, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Jadi serius saudaraku, kita mesti mempersiapkan diri baik-baik. Menjelang pengangkatan gereja, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita tidak bisa main-main lagi sebagai anak-anak Tuhan. Serius membangun kerohanian kita. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidur rohaninya akan diangkat pada waktu pengangkatan orang-orang kudus? Tidak mungkin, saudaraku. Oleh karena itu dalam kasih-Nya, perhatikan dalam kasih-Nya, karena Tuhan itu kasih, karena Allah itu kasih, penuh kasih kepada kita, maka Dia mengizinkan guncangan pandemi ini. Karena Tuhan mengasihi kita, supaya saudara dan saya, supaya gerejanya itu bangun dari tidur, supaya Tuhan bisa siapkan pada waktu pengangkatan kelak, saudara-saudara. Nah, bangun dari tidur rohani juga dapat berarti keluar dari zona nyaman hidup kita. Perhatikan saudaraku, zona nyaman itu zona yang bahaya buat kita. Makanya kita perlu keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Masih banyak orang percaya di akhir zaman ini sebenarnya ada di zona nyaman. Tujuan hidupnya hanya mengejar kenyamanan, hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar kepuasan hidup di dunia ini. Tidak peduli mendapatkannya dengan berbuat dosa. Masih ada orang-orang Kristen seperti itu, saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini. Barangkali karena pengajaran dari prosperity gospel, maka mereka punya motivasi mengikut Tuhan, itu bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena ingin kaya, karena ingin sukses, ya, karena ingin hidup nyaman, itu saja. Nah, di tengah pandemi ini, bukannya mereka membangun manusia rohani menjadi kokoh, menjadi kuat, bukannya membangun keluarga menjadi lebih harmonis. Mereka bangun mesbah keluarga, serius membangun keluarga, dan juga bukannya melayani sesama yang membutuhkan, tetapi mereka malah sibuk menengking, sibuk menghardik virus corona agar segera hilang. Hanya itu yang dilakukan.
Kenapa saudaraku? Supaya mereka bisa kembali hidup nyaman seperti sedia kala. Tidak ada fokus kepada pertumbuhan rohani. Yang penting adalah kapan saya bisa hidup nyaman kembali. Maka mereka sibuk menengking virus corona itu. Perhatikan saudaraku bahwa saatnya kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, saudara. Ya, Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menjaga diri di saat ini. Ya, perhatikan. Ia berkata begini, saudaraku, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini peringatan Tuhan buat kita, gerejanya pada akhir zaman ini, saudaraku. Nah, saya mau berbicara tentang rasa puas. Karena manusia, saudaraku, selalu mencari kepuasan hidup. Ya, hati yang puas dan bahagia itu memang satu berkat yang luar biasa, saudara. Makanya manusia dengan susah payah selalu mencari kepuasan atau kebahagiaan dalam hidup ini. Tapi saya beritahu saudaraku bahwa dunia tidak bisa berikan. Hanya hidup dalam Tuhan Yesus akan membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati itu. Jadi dunia tidak bisa memberikannya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan sejati, saudaraku. Mari kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Itulah yang dialami oleh orang-orang di dunia ini. Tidak akan pernah merasa puas, saudara-saudara. Jadi memang ayat mengatakan bahwa yang kita dengar, yang kita miliki, yang kita nikmati di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita, saudara-saudara. Michael Jackson seorang penyanyi. Dia penulis lagu yang sangat terkenal dan pernah dinobatkan sebagai salah satu pria paling terkenal di dunia. Tentu ia kaya raya. Tapi jika popularitas dan kekayaan bisa membuat seorang puas, membuat seorang bahagia, saudaraku, pasti dia tidak akan minum obat penenang setiap malam dan meninggal dunia karena overdosis dan mengalami gagal jantung. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kepuasan hidup. Meskipun dia kaya raya, meskipun dia terkenal. Yang kedua, saudaraku, juga ada seorang bernama Marilyn Monroe, seorang aktris peragawati yang sangat terkenal. Bahkan pernah dijuluki sebagai wanita tercantik di dunia. Simbol seks di tahun 50-an. Ia juga pasti kaya raya, saudaraku. Tapi jika kecantikan dan kekayaan bisa membuat seorang puas, bisa membuat seorang bahagia, saudara, pasti dia tidak akan hidup dari satu laki-laki pindah ke laki-laki yang lain. Dan tidak akan mengalami depresi dalam hidupnya, kecemasan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, sehingga dia meninggal karena bunuh diri. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa ketenaran, kecantikan, ketampanan, kekayaan, kekuasaan, ya, dan sebagainya itu tidak bisa membuat manusia puas dan bahagia. Tidak pernah bisa membuat manusia puas dan bahagia. Kenapa, saudara? Saya akan beri jawaban. Ada dalam Alkitab. Alkitab kita ini sumber jawaban. Segala jawaban ada dalam firman Tuhan. Mari kita lihat Pengkhotbah 3:11. Pengkhotbah 3:11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kalau kita baca ayat ini kita berhenti di situ. Jadi memang ayat ini terkenal, ya. Dikatakan iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita teruskan, saudaraku. Berikutnya juga sangat penting kita mengerti. Dikatakan dalam ayat ini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan, bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, apa artinya ayat ini, saudaraku? Perhatikan baik-baik.
Artinya hati manusia diciptakan oleh Tuhan. Hati saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal. Baru kita bisa puas. Jadi kalau kita terima sesuatu yang fana, kekayaan itu fana, kesuksesan itu fana, maka tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Karena hati kita didesain, diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, saudaraku. Baru saudara dan saya bisa merasa puas. Baru kita bisa merasa bahagia, saudaraku. Maka hari ini pastikan kita harus terima sesuatu yang kekal. Baru hati kita itu terisi dan kita bisa mengalami kebahagiaan dan kepuasan hidup ini. Nah, mari kita katakan bersama-sama ya, dengan mantap ya. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, baru bisa puas. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, baru bisa puas. Amin, saudara-saudara. Nah, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal sama sekali. Jadi hanya Tuhan Yesus yang kekal. Jadi hanya Tuhan Yesus, saudaraku, yang bisa mengisi kekosongan di hati kita. Sehingga kita bisa mengalami kepuasan hidup ini. Makanya di tengah pandemi ini jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan sebab Dia sumber segala-galanya, termasuk kepuasan hidup, termasuk kebahagiaan hidup kita ada di dalam Dia, saudara-saudara. Seorang bernama Blaise Pascal, seorang teolog terkenal dan ilmuwan dari Prancis, saudaraku. Dia mengatakan begini, bagus sekali. Ada satu kekosongan yang ditempatkan oleh Tuhan dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Amin. Augustinus, seorang teolog terkenal, dia juga mengatakan, sekalipun kita telah diberkati dan ditolong oleh Tuhan, tapi jika kita belum menemukan Tuhan sendiri, maka kita akan tetap merasa lapar dan haus, dan kita akan mencari Dia terus. Saya kira statement ini sangat jelas buat kita bahwa kebahagiaan, kepuasan hidup hanya ada dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya dalam Matius 5 ayat 6, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi kebenaran itu Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Kembali ke zona nyaman, saudaraku. Jika kita terjebak dalam zona nyaman, maka perhatikan, cepat atau lambat kehidupan kita ini akan mengalami kemunduran. Dalam semua aspek. Saya katakan dalam semua aspek. Dan juga termasuk aspek rohani, saudaraku. Rohani saudara akan mengalami kemunduran kalau terus ada dalam zona nyaman. Ambil contoh, saudaraku, yang pertama Harun. Mengapa Harun sampai jatuh dalam dosa? Karena membuat patung lembu emas. Kita tahu ceritanya ya, dia membuat patung lembu emas. Karena dia tidak mau ikut ke gunung bersama Musa untuk bertemu dengan Tuhan. Padahal Tuhan mengajak Musa dan dia juga mengajak Harun untuk naik ke gunung bertemu dengan Tuhan. Mengapa ia tidak mau ikut? Mengapa Harun tidak mau ikut, saudaraku? Karena ia merasa lebih enak. Karena ia merasa lebih nyaman di perkemahan daripada di atas gunung. Mendaki gunung harus bayar harga. Di perkemahan nyaman, makanya dia pilih dia tidak naik ke atas gunung. Kita bisa baca itu semua dalam Keluaran pasal 19. Contoh kedua adalah Daud, saudara. Mengapa Daud berzina dengan Batsheba? Mengapa sampai jatuh dalam dosa perzinahan? Karena pada masa raja-raja berperang, waktu itu adalah masa raja-raja berperang. Tapi Daud justru memilih santai dan nyaman di istananya. Dia memilih untuk tidak berperang. Tapi dia memilih untuk santai, untuk nyaman di istananya.
Jadi pada satu hari Daud melihat Batseba sedang mandi. Dan kemudian dia berzina dengan Batseba. Bahkan bukan hanya sampai di situ dosanya. Kemudian dia merancang skenario jahat membunuh suami Batseba. Dan ini kita baca dalam 2 Samuel pasal 11, saudara ya. Tapi sebaliknya Abraham. Mari kita lihat tentang Abraham. Abraham begitu taat, saudaraku, ketika Tuhan memanggilnya keluar dari negeri Ur Kasdim. Perhatikan, Abraham itu bukan hanya punya iman, tapi dia punya ketaatan yang luar biasa, saudara. Ya, padahal Ur Kasdim itu adalah zona nyamannya. Itu zona nyamannya dari Abraham, saudaraku. Ia adalah orang yang kaya dan berpengaruh di negeri tersebut. Wow, jadi ini tempat nyaman buat dia. Bagi Abraham untuk pindah ke satu tempat yang baru, artinya dia harus melakukan pekerjaan baru, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan lain-lain. Tapi karena Tuhan sudah menyuruh dia untuk keluar dari Ur Kasdim, dia taat, saudaraku. Tuhan menjadikan Abraham bukan hanya sebagai orang kaya yang berpengaruh di tempat asalnya. Berkatnya bukan hanya itu. Kalau dia tidak keluar dari zona nyaman, dia hanya seperti itu, saudaraku. Berkatnya hanya seperti itu. Namun saudaraku, Tuhan memakai Abraham menjadi berkat yang luar biasa. Karena ketaatannya meninggalkan zona nyaman. Yaitu dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan ia disebut sebagai Bapak semua orang percaya. Bapak semua orang percaya. Haleluya. Kita bisa baca itu dalam Roma pasal 4, saudaraku, ayat yang ke-11, saudara. Saya mau cerita seorang hamba Tuhan. Tuhan pakai hamba Tuhan ini luar biasa karena meninggalkan zona nyamannya. Berani bayar harga untuk meninggalkan zona nyamannya, saudaraku. Dia bernama John Knox, lahir sekitar tahun 1514 di Skotlandia. Ketidakpuasan John Knox dalam pengajaran yang dianggapnya menyimpang, saudara, membuatnya meninggalkan zona nyamannya sebagai imam dan notaris di kepausan pada tahun 1540. Untuk apa? Untuk dia melakukan gerakan reformasi di Skotlandia. Berbagai hambatan dan penganiayaan harus diterima oleh dia karena aksinya itu. Dia dianiaya, saudaraku, karena dia berani melawan. Dia meninggalkan zona nyamannya karena pengajaran firman Tuhan sudah dibelokkan. Tapi perjuangannya membutuhkan hasil yang gak mudah. Tapi Tuhan berkati perjuangannya luar biasa. Yaitu sehingga menimbulkan reformasi besar-besaran di Skotlandia. Khotbah-khotbahnya, saudaraku, menggerakkan massa. Luar biasa. Untuk secara spontan pergi ke gereja-gereja. Dan menyingkirkan barang-barang yang sudah disakralkan oleh gereja saat itu dan segala berhala lainnya. Pemerintah Skotlandia yang tidak senang dengan keadaan ini, saudaraku, memerintahkan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh reformasi ini. Namun pemerintah enggak kuat untuk menahan kekuatan massa. Massa sangat menopang John Knox dan juga rekan-rekannya, saudaraku, yang mengadakan gerakan pembaruan. Bukan hanya itu, saudaraku, parlemen bahkan kemudian mengakui bahwa pengajaran yang diajarkan oleh John Knox kembali kepada Alkitab itu adalah satu-satunya pengajaran yang paling benar di Skotlandia. Oh, kebangunan rohani besar terjadi di kalangan umat Kristen, saudaraku, di Skotlandia. Jadi saya ingin beritahu hari ini, saudaraku, kalau Tuhan mau pakai kita secara luar biasa, kita mesti berani bayar harga untuk meninggalkan zona nyaman kita, saudaraku. Demikian juga melalui guncangan pandemi ini. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mari keluar dari zona nyaman kita. Jangan lagi berada di zona nyaman kita, saudaraku. Mari kita responi Tuhan dengan serius. Responi dia dengan serius. Mari hari-hari ini kita bangun, saudaraku, persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Tidak lagi on off, ya, tidak lagi hanya kalau ada masalah kita cari Tuhan. Mari kita bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari segala yang sedang dan kita alami.
Dia itu Tuhan yang lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Mari kita hidup bergantung mutlak kepada Tuhan hari-hari ini. Bersandar kepada Tuhan hari-hari ini. Dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Pada waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan membuat pandemi ini berlalu, saudaraku. Pada waktunya Tuhan. Bangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Sudahkah kita punya mesbah keluarga? Kita bangun dan kita pelihara di rumah kita masing-masing. Jadi bangun, saudaraku. Sebuah keluarga yang kuat dan diberkati itu ditentukan oleh ada atau tidaknya kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu. Dan ketika kita adalah mesbah keluarga, sesungguhnya kita mengundang kerajaan Allah, kita mengundang Tuhan, kita mengundang hadiratnya ada di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudara. Jadi hari ini bangun mesbah keluarga, ya, bergerak maju, saudaraku, melayani Tuhan hari-hari ini. Ya, jadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan, saudaraku. Gunakan semua talenta yang ada, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita bagi kemuliaan-Nya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena waktunya sudah sangat singkat, saudara-saudara. Kami bekerja sama dengan Pijar TV, dengan Bapak Pendeta Esra Soru dan juga Pesat Pelayanan Desa Terpadu, saudaraku, untuk menjadi saluran berkat, menolong saudara-saudara kita para korban bencana badai di NTT. Baik melalui bantuan keuangan maupun juga pelayanan langsung ke lokasi. Karena kami tahu bahwa saatnya kami meninggalkan zona nyaman. Saat ini harus jadi berkat bagi sesama yang membutuhkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan pasti memampukan kita. Pasti, saudara, untuk kita bisa meninggalkan zona nyaman kita, asal kita mau. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Dan Tuhan akan siapkan kita menjadi anak-anak-Nya yang siap pada waktu pengangkatan kelak terjadi, saudara-saudara. Sekarang yang kedua, apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Ya, mengizinkan goncangan pandemi ini terjadi sudah 1 tahun lebih. Dan ini adalah sesuatu yang penting yang kita perlu mengerti, saudara. Yaitu yang kedua adalah supaya kita bisa menerima lawatan Tuhan. Dari hati Tuhan, Tuhan ingin melawat kita, saudara. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Hagai 2 ayat 6 dan 7. Ini ayat tentang lawatan Tuhan. Ini ayat tentang revival, tentang kebangunan rohani yang terjadi pada akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Tentang kemuliaan Tuhan yang akan turun pada akhir zaman ini. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris, saya ambil dari New King James, maka dikatakan demikian, lebih jelas, saudara-saudara. Dikatakan demikian, and I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations, and I will fill this temple with glory. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan kata desire of all nations. Kalau bahasa Inggris dikatakan the desire of all nations. Ini adalah seorang pribadi. Seorang pribadi, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ayat ini mengatakan jelas, saudaraku, bahwa tujuan Tuhan menggoncang bangsa-bangsa. Hari-hari ini Tuhan menggoncang bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh dunia tergoncang, saudaraku. Adalah supaya mereka datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan selain itu dikatakan di sini Tuhan akan mengisi gerejanya dengan kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya.
Jadi guncangan pandemi ini berkaitan dengan rencana Tuhan bagi gerejanya, yaitu datangnya kebangunan rohani yang dahsyat, yang luar biasa di muka bumi ini, saudaraku, di mana Tuhan akan memenuhi gerejanya dengan kemuliaannya. Kita perlu percaya ini karena ada dalam firman, dan kita perlu sebagai anak-anak Tuhan mendoakan hal ini, saudara-saudara. Puncak kebangunan rohani itu akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan gereja akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sesungguhnya apa yang akan terjadi jika kemuliaan Tuhan memenuhi gerejanya? Ada 7 hal, saudaraku, luar biasa. Jadi ketika kebangunan rohani tiba, kemuliaan Tuhan tercurah, maka akan ada 7 hal yang terjadi dalam gerejanya. Yang pertama, saudaraku, kemuliaan Tuhan itu menyembuhkan. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan tahan lagi. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan menghasilkan kekuatan rohani. Efesus 3 ayat 16. Jadi Tuhan mencurahkan kemuliaannya, rohnya secara luar biasa, supaya saudara dan saya kuat menghadapi hari-hari yang sulit ini, saudaraku. Yang keempat, kemuliaan Tuhan mengubah hidup menjadi serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18. Yang kelima, kemuliaan Tuhan menimbulkan rasa takut akan Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 3. Yang keenam, saudaraku, kemuliaan Tuhan menghasilkan tuaian jiwa besar-besaran. Haleluya. Yesaya pasal 60 ayat 2 dan 3. Dan yang ketujuh terakhir, kemuliaan Tuhan mendatangkan berkat kelimpahan. Yesaya 60 ayat 5. Jadi kemuliaan Tuhan turun bukan hanya masalah rohani, bukan hanya menjamah hal-hal rohani, saudaraku, tetapi semua sektor akan dijamah oleh Tuhan, termasuk sektor kesehatan. Akan terjadi kesembuhan di mana-mana. Kemudian juga sektor ekonomi. Anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan luar biasa. Akan ada hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Ada aspek sosial yang diberkati oleh Tuhan dan lain-lain, saudaraku. Nah, jika kebangunan rohani ini datang, maka Tuhan akan memakai gerejanya. Makanya hari-hari ini Tuhan sedang membangunkan gerejanya dari tidur rohani. Karena Tuhan mau pakai gerejanya. Tuhan mau pakai saudara-saudara menjadi alat di tangannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, saudaraku. Menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, mengusir roh-roh jahat, dan lain-lain, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Selain lawatan yang sifatnya universal, memang secara universal Tuhan akan lawat. Artinya gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan akan lawat, saudaraku. Kemuliaan Tuhan akan turun. Tetapi saya mau beritahu juga bahwa bukan hanya secara universal, ya. Tetapi di balik guncangan pandemi ini, perhatikan, Tuhan juga rindu, saudaraku, untuk melawat pribadi lepas pribadi. Jadi Tuhan rindu melawat saudara secara pribadi, melawat saya secara pribadi, selain secara universal. Tuhan akan melawat orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hari-hari ini hidup dalam pertobatan, yang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya beritahu, Tuhan akan melawat mereka, saudara-saudara. Arthur Wallis, seorang guru Alkitab dari Inggris, mengatakan demikian. Hancur hati adalah langkah yang sangat penting menuju ke arah kebangunan rohani. Hari-hari ini, saudaraku, apakah hati kita hancur? Apakah kita sungguh-sungguh hari-hari ini benar-benar sedang mencari Tuhan? Maka kalau kita sedang benar-benar mencari Tuhan, berbahagialah kita. Sebab mata Tuhan tertuju kepada kita, dan Dia rindu melawat kita pribadi lepas pribadi, saudara-saudara. Nah, bicara tentang kebangunan rohani, ada polanya, saudaraku.
Jadi perhatikan polanya Tuhan begini. Tuhan lebih dulu mendatangkan guncangan atau krisis. Jadi sebelum kebangunan rohani tiba, Tuhan lebih dulu mendatangkan goncangan, mendatangkan krisis, saudaraku. Lebih dulu datang sebelum revival itu muncul. Ya, dan revival atau kebangunan rohani itu didatangkan Tuhan sebagai persiapan, perhatikan, untuk menghadapi kesulitan atau penderitaan berikutnya. Jadi seperti sebuah siklus, saudaraku. Dalam masa-masa krisis, maka Tuhan mendatangkan revival, kebangunan rohani, untuk mempersiapkan diri gerejanya untuk menghadapi kesulitan berikutnya. Seperti itulah polanya Tuhan. Saya ambil contoh ya, saudara. Kebangunan rohani gereja mula-mula ya, itu tercatat dalam Kisah Para Rasul, terjadi pada masa aniaya Kekaisaran Romawi. Namun kebangunan rohani terjadi sebagai apa? Persiapan gereja Tuhan, gereja mula-mula, untuk menghadapi kesulitan berikutnya, menghadapi penderitaan berikutnya yang tidak mudah mereka harus hadapi, saudaraku. Akibat kebangunan rohani itu, maka perhatikan, Petrus, Yohanes, dan murid-murid lainnya itu mendapatkan kuasa luar biasa. Dari pencurahan Roh Kudus mereka menerima power. Mereka mendapatkan kuasa luar biasa dari Roh Kudus untuk menghadapi penderitaan pada waktu itu. Dan mereka diberkati Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Pelayanan mereka disertai dengan mujizat. Mereka memenangkan ribuan orang bagi Tuhan. Dan mereka dikatakan juga dalam firman Tuhan disukai semua orang. Dan hidup mereka menjadi berkat. Perhatikan, gereja mula-mula berkembang secara luar biasa. Haleluya. Saya ambil contoh yang lain, saudara. Kebangunan rohani di Wales terjadi sekitar tahun 1904. Itu mempersiapkan ribuan pemuda. Waktu itu begitu banyak pemuda-pemudi dilawat Tuhan dalam kebangunan rohani ini. Ternyata itu sebagai persiapan untuk menjadikan mereka para pejuang, ya, para pahlawan di medan peperangan pada waktu Perang Dunia ke-1, yaitu tahun 1914 sampai dengan 1918. Mereka mati nggak sia-sia karena mereka sudah punya Tuhan Yesus, saudaraku, dan mereka sudah menerima hidup kekal di dalam Kristus, saudara-saudara. Saya ambil contoh yang lain, saudaraku. Kebangunan rohani di Afrika Timur, saudara, itu terjadi sekitar tahun 1930. Ternyata, saudaraku, mempersiapkan gereja Tuhan untuk sebuah masa penderitaan di bawah diktator yang bernama Idi Amin, yang dijuluki pembantai Uganda. Selama 8 tahun, saudaraku. Dari tahun 1971 sampai dengan 1979. Tapi, saudaraku, gereja Tuhan dipakai Tuhan luar biasa dan mengalami kemenangan di tengah penderitaan yang luar biasa itu. Itu akibat karena mereka mengalami lawatan Tuhan, saudara. Demikian juga saat ini. Renungkan baik-baik, saat ini juga kita mengalami hal yang sama. Tuhan mengizinkan guncangan pandemi untuk seluruh dunia. Sedang mempersiapkan untuk kebangunan rohani yang akan datang. Yang dahsyat yang akan datang ke muka bumi ini. Kebangunan rohani didatangkan Tuhan sebagai persiapan bagi gerejanya untuk menghadapi masa-masa sulit ke depan. Karena kita tahu, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan ada masa-masa yang sulit, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan siapkan kita lebih dulu lewat revival, lewat kebangunan rohani, supaya kita kuat, saudara. Supaya kita hidup berkemandangan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini waktunya kita berdoa. Jangan kita tidak percaya atau kita mempunyai satu sikap yang skeptis, karena kita perlu percaya apa kata firman. Firman Tuhan sudah menubuatkan demikian. Jadi saya mengajak saudaraku semua gereja Tuhan, saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah online ini saatnya berdoa, saudara. Berdoa untuk revival terjadi, untuk datangnya kebangunan rohani yang Tuhan akan datangkan begitu dahsyat
di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Terakhir, saudara, sebelum kita akan terima perjamuan kudus, saya mau bicara tentang cara Tuhan bekerja melawat kita. Bagaimana cara Tuhan bekerja melawat saudara? Melawat saya, saudara. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kalau kita perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus di gereja mula-mula, perhatikan, terjadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, perhatikan, tiba-tiba. Jadi Tuhan sering bekerja secara tiba-tiba. Kita pelajari di Alkitab, banyak sekali cara Tuhan bekerja untuk memberkati manusia dengan cara tiba-tiba. Pada waktu Ia melayani di dunia, Ia menyembuhkan banyak orang sakit seketika. Dia menjamah orang yang sakit seketika sembuh, tiba-tiba sembuh. Ia mengubah air menjadi anggur seketika. Ia membuat mujizat 5 roti 2 ikan seketika, tiba-tiba, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat sebuah ayat ini penting kita pelajari. Yesaya 66 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Perhatikan baik-baik. Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Puji Tuhan, ayat ini luar biasa ya saudara. Kata Sion melahirkan anak-anaknya. Perhatikan ada kata Sion melahirkan anak-anaknya. Itu bicara apa? Itu bicara tentang kebangunan rohani atas gereja Tuhan. Jadi seperti dikatakan di sini, Tuhan bisa melahirkan suatu bangsa hanya dalam satu hari. Wow, dalam tempo satu hari lahir sebuah bangsa. Maka demikian juga Tuhan bisa mendatangkan kebangunan rohani atas gereja Tuhan secara tiba-tiba, seketika, saudara-saudara. Barangkali hari-hari ini, saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini sudah dalam persoalan yang sangat berat. Entah mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah ekonomi yang begitu berat, menghadapi masalah keluarga yang begitu berat, saudara-saudara. Bahkan masalah ini sudah berkepanjangan. Artinya sudah bukan lagi hitungan hari, hitungan minggu, tapi sudah hitungan tahun. Berkepanjangan, saudaraku. Atau mungkin saudaraku yang mengikuti ibadah online hari ini, saudaraku sudah lama sekali menantikan janji Tuhan yang belum kunjung tiba. Saudara pernah menerima janji Tuhan, dapat rema dari Tuhan, tapi belum menerimanya. Jawaban itu belum kunjung tiba. Hari ini saya mau beritahu saudaraku, jangan putus asa. Ya, jangan saudaraku merasa bahwa nggak mungkin lagi deh saya terima itu, karena sudah terlalu lama. Jangan kita putus asa. Karena jika sudah tiba saatnya, perhatikan saudara. Karena jika sudah tiba saatnya Tuhan itu bergerak, perhatikan, maka akan terjadi dengan tiba-tiba. Terjadinya dengan sangat cepat. Sangat cepat, saudaraku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bertahun-tahun penantian tidak akan sia-sia. Kalau waktunya Tuhan sudah tiba. Bukankah firman Tuhan berkata Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Maka seketika Dia bekerja dan itu terjadi, saudaraku. Kita lihat juga pengalaman Nuh, saudaraku. Ya, kita tahu tentang cerita Nabi Nuh. Nuh mendapat firman Tuhan bahwa akan datang hujan dan air bah. Dan dia harus bangun bahtera, saudaraku. Nah, pada waktu itu hujan belum pernah turun. Jadi ketika Tuhan bicara hujan kepada Nuh, dia juga bingung karena dia belum pernah melihat hujan, saudaraku. Tapi dia taat membangun bahtera. Dia taat membangun bahtera, saudaraku.
selama 120 tahun. Bayangkan 120 tahun. Kita baru berapa tahun? Nuh sudah 120 tahun menantikan janji Tuhan. Dan dia tiap hari saudaraku mendapatkan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi dia taat, dia tabah. Dia tahu janji Tuhannya dan amin. Dia tahu janji Tuhan tidak akan gagal, saudara-saudara. Maka tiba-tiba kata firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada Nuh hanya dalam tempo 1 minggu sebelum air bah itu terjadi, saudaraku. Dan benar sekali, setelah 1 minggu, saudaraku, air bah itu benar-benar datang dan memusnahkan seluruh bumi, kecuali Nuh dan keluarganya, serta seluruh hewan yang ada dalam bahtera. Perhatikan saudara-saudara, setelah tahun demi tahun menanti, secara tiba-tiba seketika janji itu digenapi Tuhan. Jika misalkan Nuh putus asa, nyerah saudara, maka dia tidak akan terima janji Tuhan itu dan ikut hancur, ikut meninggal bersama dengan air bah yang diizinkan Tuhan melanda muka bumi, saudara-saudara. Demikian juga hari ini, saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin engkau sudah bertahun-tahun menantikan janji Tuhan. Tapi tatkala lawatan Tuhan terjadi secara pribadi atas hidup kita, maka Tuhan bisa bekerja seketika. Tuhan bisa bekerja secara tiba-tiba melawat kita. Haleluya. Makanya mari kita serius hari-hari ini, saudaraku. Ini dorongan hati saya dan saya sampaikan kepada saudara semua yang mengikuti ibadah online ini untuk doakan kebangunan rohani. Doakan kebangunan rohani yang akan terjadi baik secara universal maupun secara pribadi bagi diri kita masing-masing, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang besar di balik pandemi ini. Supaya kami tidak putus asa, supaya kami melihat dengan cara Engkau melihat bahwa di balik pandemi ini Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, Tuhan. Oleh sebab itu Engkau sedang membangunkan kami dari tidur rohani. Karena bagaimana mungkin Engkau bisa memakai orang-orang yang tidur rohaninya, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan. Karena sebentar lagi revival akan datang. Kebangunan rohani akan datang melanda bumi ini, bahkan melawat pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, hari ini biarlah kami sadar akan hal ini. Kami menetapkan hati kami untuk datang kepada Tuhan lebih serius, untuk mencari wajah-Mu Tuhan, bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang salah dan jahat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengikuti ibadah online. Biarlah mereka juga memantapkan diri mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dengan mantap mereka berkata bahwa Yesus adalah Tuhan saya, Juru Selamat saya, yang menyelamatkan hidup saya. Dan biarlah Tuhan menjamah umat-Mu hari ini, agar mereka juga boleh berani keluar dari zona nyaman mereka. Rela keluar dari zona nyaman mereka, karena itu bukan zona nyaman yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Mereka harus keluar dari zona nyaman itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena memang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama.
sambil kita mempersiapkan diri kita, roti dan anggur untuk menerima perjamuan kudus. Kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Apakah saudara semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang sakit berdoa, biar Tuhan jamah dan saudara disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Perjamuan kudus ini ada kuasa di dalamnya bagi kita yang beriman dan menerima dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, saudaraku. Saya ajak kita semua mengangkat tangan. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan, rahmat kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kita. Biarlah hari ini Tuhan Yesus sekali lagi Engkau menjamah umat-Mu. Mereka semakin mantap di dalam keselamatan mereka, karena mereka yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka senantiasa hidup dalam pertobatan. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan di hari-hari ini. Dan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain Tuhan pasti akan tambahkan kepada mereka. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita barusan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menguatkan hati kita. Sungguh ibadah kita mentransformasi kehidupan kita. Amin. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Febe Sri Rahayu. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat siang seluruh keluarga besar GKS FBC yang berbahagia yang sedang mengikuti ibadah online pada siang ini. Terima kasih untuk Pastor Brata yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, menginspirasi dan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang pada siang ini memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati hati kami untuk menangkap kebenaran ini dan terlebih menerapkan dalam kehidupan kami, supaya kehendak Tuhan semakin nyata atas hidup kami, dan lewat hidup kami Tuhan dimuliakan. Diberkati Pastor Brata yang sudah dipakai Allah untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya pengurapan, pewahyuan terus dinyatakan, dipertajam oleh Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu penggembalaan jadi maksimal. Seluruh satelit yang digembalakannya diberkati Tuhan, sehingga menjadi gereja yang semakin hari semakin menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada siang ini kami berdoa syafaat untuk Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang dinyatakan atas Indonesia. Berbagai-bagai macam bencana terjadi, silih berganti. Tapi kami berdoa supaya setiap umat Tuhan tanggap dengan apa yang terjadi, ambil bagian apa yang bisa dikerjakan untuk meringankan beban dari saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang sedang mengalami bencana, sehingga Tuhan, kami boleh meringankan beban mereka dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Uluran tangan kami menjadi bagian dari pengenalan kami tentang Yesus kepada mereka, bahwa Engkau sungguh peduli kepada bangsa kami Indonesia lewat umat-Mu yang berbuat sesuatu menanggapi bencana yang terjadi belakangan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya Indonesia makin dijaga Tuhan, dibela Tuhan, dan kami sungguh mencintai negara kami yang luar biasa, kaya raya, dan bangsa yang luar biasa. Kami yakin negara yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, karena Engkau sedang bergerak di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah Indonesia, Bapak
Insinyur Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, seluruh menteri dan jajarannya, dan gubernur, bupati, untuk para camat, kepala desa, lurah, dan seluruhnya. Kami berdoa supaya hikmat dari surga turun atas mereka, memimpin dalam takut akan Tuhan, membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya hikmat dari surga turun atas mereka sekalian, sehingga negara kami menjadi negara yang semakin sejahtera, negara yang semakin maju, dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, supaya menjadi gereja yang terus berkolaborasi satu dengan yang lain untuk memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, supaya gereja Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia yang luar biasa majemuk, yang luar biasa dengan segala bentuk persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah yang sedang menggalakkan program vaksinasi untuk menangani COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap dokter yang menangani vaksinasi, diberi hikmat, diberikan berkat oleh Tuhan, sehingga boleh mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan setiap masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya. Seluruh beban pemerintah yang berat ini kami berdoa Tuhan berikan kesanggupan menyediakan vaksinasi yang diperlukan. Bahkan kami berdoa supaya juga vaksin Nusantara boleh ada di tengah bangsa kami, yaitu produk dari anak bangsa sendiri, sehingga negara kami menjadi negara yang menghasilkan vaksin pula, sehingga Bapa, negara kami boleh mengambil bagian dari kesulitan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dengan keadaan COVID-19. Tentu ada banyak pergumulan ekonomi, pergumulan sosial, pergumulan yang lain yang terjadi. Kami berdoa Tuhan buka jalan untuk setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap pelayanan dari para hamba-hambamu yang memberi diri baik di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok negeri, yang di mana mereka sedang mewartakan kabar baik, sedang memuridkan umat Tuhan, sedang membawa gerejamu menjadi gereja yang memberkati lingkungannya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua, dimanapun mereka, apapun pergumulan yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk berbagai macam situasi yang sedang terjadi belakangan ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada gereja Tuhan, juga para pemimpin bangsa kami, sehingga kami boleh mengatasi semua karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk dua syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami yakin Tuhan mendengar apa yang kami doakan. Karena kami berdoa di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita kembali angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yeri Patinasarani. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini, jam 11:30 siang akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.